antara McDonald's dan Billy Graham di Rusia. Invasi Rusia atas Ukraina bukan hanya membawa penderitaan bagi rakyat Ukraina, tetapi berdampak pula pada rakyat Rusia akibat sejumlah sanksi ekonomi yang diterapkan atas Rusia. Menyusul gelombang sanksi atas Rusia, kini produk konsumsi massal khas Barat seperti Coca-Cola, Starbucks, dan McDonald's menutup gerai mereka di Rusia. Bisa dipastikan 62.000 orang akan kehilangan pekerjaan yang berkaitan dengan McDonald's. Pemasok bahan makanan, petani, dan peternak akan kehilangan pembeli. Selain McDonald's, KFC juga menutup 1.000 restoran di Rusia dan 50 restoran Pizza Hut. Coca-Cola akan kehilangan pemasukan $10 miliar setahun dari pasar Rusia. Penutupan 847 lokasi McDonald's di Rusia ini mengingatkan fakta Israel pada 31 Januari 1990. Restoran siap saji McDonald's pertama dibuka di Moskow. Lebih dari 5.000 orang antri untuk mencicipi burger, makanan khas Barat yang belum pernah mereka kecap selama hidup di bawah Uni Soviet. McDonald's menjadi restoran siap saji pertama pasca runtuhnya tirai besi komunis. McDonald's Moskow punya 700 kursi di dalam ruangan, 200 di luar ruangan, menjadi salah satu McDonald's terbesar di dunia. Saudara, McDonald's bisa ada di Moskow karena komunisme runtuh. Uni Soviet bisa bubar berkat doa orang percaya di Uni Soviet masa itu yang berdoa bagi negara mereka. McDonald's bisa ada di Moskow karena ada orang-orang seperti Billy Graham yang berlutut untuk berdoa bagi Uni Soviet. Billy Graham datang ke Uni Soviet pertama kali pada tahun 1982. Another Soviet official told Graham his 1982 visit was a turning point in U.S.-Soviet relations. If I made any contribution at all toward bettering our relations at a time when we have atomic bombs hanging over us like the sword of Damocles, then I'm very grateful to the Lord for giving me that opportunity. Tahun 1988, Billy Graham kembali ke Uni Soviet atas undangan Gereja Ortodoks Uni Soviet dan Persatuan Baptis Injili Amerika Serikat. Kedatangan Billy Graham bertepatan dengan 1000 tahun kehadiran Gereja Ortodoks di Uni Soviet, yakni sejak tahun 1988. Kehidupan gereja mengalami tantangan berat sejak tahun 1917. Saat itu rezim komunis melarang ibadah 40.000 gereja ortodoks, puluhan ribu imam ortodoks, pendeta atau pastor tewas di kamp kerja paksa atau di penjara. Meski komunisme melarang agama, umat Kristen Ortodoks bertahan. Tahun 1988 tercatat 70 juta warga Soviet mengaku sebagai penganut Kristen Ortodoks Rusia. Orthodox Church being 1,000 years old has survived everything that's ever happened in this country. And it's quite amazing to me to see that same liturgy, how it has survived everything. Now, meeting in private sessions with high-ranking Soviet officials. In a meeting covered only by Graham's in-house production crew and News 13, the Soviet Minister for Religious Affairs told the American evangelist the state's view of religion is changing. To those who sometimes say now that the Soviet Union doesn't appreciate the work of the clergy. Within the last 5 months, we have opened more than 150 communities, churches. Saudara, saat ke Uni Soviet, Billy Graham juga bertemu komunitas Yahudi. Ia bukan hanya menjadi seorang misionaris, seorang hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan di seluruh dunia, tetapi juga seorang juru damai. Billy Graham berkhotbah tentang damai di depan orang Uni Soviet yang masa itu dalam hubungan perang dingin dengan Amerika.
I know that it made a great impression on the American people and on people all over the world. Я знаю, что это... And then we saw a picture of Mrs. Gorbachev and Mrs. Reagan holding hands walking across the Мы road. видели также и фотографии. Tonight I come to hold your hand too, И я in a spiritual dimension. Это мой... Runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 adalah jawaban doa bagi umat Kristen Uni Soviet dan bagi dunia. Hamba Tuhan seperti Billy Graham yang selalu berdoa bagi Uni Soviet menyebut sejarah baru dunia. Of history in the Soviet Union. И теперь я ощущаю в Советском Союзе. It's a new period in the history of the world. Это будет новый период в истории. Namun sekarang, tahun 2022, dunia menyaksikan tangan besi menggenggam Rusia, membawa kemunduran besar bagi Rusia. Fakta Israel menutup video ini dengan perkataan Billy Graham tahun 1988. Kebangkitan iman yang dimaksud Billy Graham semoga terjadi di Rusia sekarang. Orang percaya Yesus di Rusia menjadi terang di tengah kegelapan. In past years, you've faced many difficulties. These people have had to have a depth to their faith that maybe we don't have. They've had pressure under the Stalin period especially, but they survived. Not only survived, but they've grown. But your faith has been strong. I think that there's the possibility that the next great revival, spiritual awakening in the world may come from the Soviet Union. Salam damai dari Fakta Israel.